Immanuel Kopassus Sujiyanto. Kita akan memulai ibadah. Saya undang jemaat POM Immanuel Kopassus untuk bersaat teduh. Warta Jemaat Minggu 19 April 2020. Shalom dan selamat pagi jemaat yang Tuhan kasihi. Pagi ini kita akan beribadah minggu dengan tema Duta Damai Sejahtera Pelayan bersama dengan liturgi ibadah minggu ini melalui WA grup teman Imkop dan melalui Facebook teman Immanuel. Kami mohon saudara-saudara dapat memperhatikannya. Kami berharap jemaat dapat mengikuti ibadah pada pagi hari ini dengan penuh gembira, bergairah sebagaimana kita melakukannya di dalam gedung gereja. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat yang Tuhan kasihi, hari ini kita kembali beribadah secara live streaming. Marilah kita siapkan diri kita untuk memulai ibadah. Jemaat sedang untuk bangkit berdiri. Mari ibadah hari ini berlangsung dalam pertolongan Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita
dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Sekarang dan sampai selamanya. Silakan duduk. Paskah kedua adalah waktu 1 minggu setelah Paskah pertama yang merupakan hari kebangkitan Yesus Kristus. Diperingati dan dirayakan umat sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan umatnya. Masa setelah Paskah pertama perjanjian baru adalah masa membuktikan kebangkitan Kristus bagi umat dan dunia oleh para murid Kristus dalam semangat yang menyala-nyala. Penampakan Kristus pada murid dan pengikutnya menjadi daya gerak yang menyampaikan salam sejahtera bagi para murid dan pengikutnya. Maka salam tersebutlah sapaan kebanggaan, sapaan cinta dan damai dan perdamaian. Namun, apakah makna salam damai sejahtera dalam kehidupan kita saat ini dan dunia pada umumnya jika kita berhadapan dengan dalam menghadapi virus COVID-19? Apakah salam ini juga bermakna cinta kasih, memberi kelegaan, kedamaian, dan perdamaian? Tentu, karena salam itu disampaikan oleh Tuhan Yesus yang bangkit, yang telah mengalahkan maut dan menunjukkan kuasanya atas semesta. Marilah kita naikkan pujian syukur dan keagungan kepada Bapa dalam Kristus yang telah bangkit dan menang. Kita bernyanyi dari NKB 87 ayat yang pertama dan yang kedua, junjungan yang kupilih. Kita akan masuk diri kita sendiri. Kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku segala dosa kita,
maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Marilah kita sama-sama mengakui dosa kita di hadirat Allah kita. Diawali dengan pengakuan dosa secara pribadi di dalam hati dan diiringi dengan musik saja. Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu. Kami telah berdosa terhadap yang benar. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Kristus. Kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Untuk merespon pengakuan dosa kita ini, kita bernyanyi dari PKJ 37 ayat yang pertama dan yang kedua. Bila kurenung dosamu.
jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bagi kita yang menyadari keberdosaannya dan mau bertobat dengan sungguh-sungguh, marilah dengar berita anugerah pengampunan yang diambil dari Mazmur 103 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-14. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Atas orang-orang yang takut akan Dia, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Demikianlah berita anugerah Allah bagi kita. Syukur pada Allah. Kita akan bernyanyi dari Gita Bakti 114 ayat yang pertama dan yang kedua, di setiap janjiku. bersama.
Silakan. Bagi kami Tuhan, agar kami dapat menjalani hidup kami sebagai orang-orang yang menang. Hari ini kami hendak mendengar merenungkan sabda. Sampaikan Tuhan isi hati-Mu bagi kami. Tumpahkan semua bagi kami, agar kami dipuaskan, disegarkan oleh kebenaran firman-Mu ini. Terlebih di saat kami saat ini sedang dalam keadaan dan hari ini kami berdoa dan diganti dengan sukacita. Roh Kudus tolong kami melalui masing-masing. Inilah doa kami. Kami siap belajar dari-Mu. Dalam buka Alkitab kita dari Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31. Jika saudara sudah mendapat Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan 31. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tapi Thomas berkata kepada mereka, cucukkan tangan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kami percaya bahwa Yesuslah Mesias. Kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan, memelihara, dan melakukan kehendak Tuhan. Amin.
dipersilakan. Saudara-saudara, saya masih ingat sebuah kisah ketika saya masih berprofesi pada masa yang lalu. Ketika itu ada seorang klien yang difitnah oleh teman bisnisnya. Sebenarnya saksi banyak yang mengatakan bahwa ia tidak bersalah. Tapi karena ternyata teman bisnisnya ini memiliki kemampuan yang lebih daripada dia, sehingga hukum pun dapat diperjualbelikan dan ia dipenjara 6 bulan lamanya. Sakit hati, ingin balas dendam, dan itu yang ia katakan ketika vonis itu dijatuhkan. Tunggu, kamu akan rasakan setelah aku keluar dari tempat ini. Benar saja saudaraku, ketika ia keluar dari penjara, ia melakukan apa yang menjadi tekadnya tersebut. Temannya yang memasukkan dia dalam penjara diculik. Atas pengaduan melakukan tindakan kekerasan. Ia dimasukkan ke dalam penjara dengan vonis yang lebih berat. Penjara pertama yang ia masuki awalnya bukan karena sebuah kesalahannya. Tapi penjara kedua, ia masuk karena sakit hatinya. Saudara-saudara yang dikasihi, apa jadinya jika Yesus ketika ia bangkit, ia datang kepada murid-muridnya dan memaki para murid-muridnya, memarahi para murid-muridnya, mengutuk para murid-muridnya. Dan ia bisa berkata, di mana kalian? Aku di atas kayu salib. Yesus bisa katakan itu. Yesus bisa keluarkan rasa sakit hatinya dan kecewanya kepada para murid-murid. Sama seperti klien yang tadi. Menumpahkan rasa kekecewaannya dan sakit hatinya dengan membalas, dengan melakukan tindak kekerasan. Tapi saudaraku, Yesus justru sebaliknya. Ketika ia berjumpa dengan murid-muridnya, ia tidak berteriak memaki mereka. Ia berteriak dan tapi justru ucapan yang keluar dari mulut Yesus adalah damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Saudaraku, damai sejahtera ini menunjukkan apa? Menunjukkan Yesus mau berdamai dengan para murid-muridnya yang sudah mengecewakan dia sekalipun, yang sudah meninggalkan dia. Yesus berkata, damai sejahtera bagimu. Itu bagian yang pertama kita pelajari. Jadi jika pada saat ini saudaraku ada perasaan kekecewaan, sakit hati, atau apapun dalam diri kita, ingat baik-baik. Yesus bisa punya hak untuk memaki. Yesus bisa punya hak untuk mengutuk. Justru berkata damai sejahtera bagi kamu. Kata ini selalu kita ucapkan ketika kita berjumpa dengan sahabat teman kita. Bahkan ketika majelis ingin membacakan warta jemaat. Shalom alaihim. Lalu jemaat akan menjawab dengan wa alaihim shalom. Tahukah saudara maknanya? Makna itu adalah doa. Yesus berkata damai sejahtera, shalom alaihim. Aku mendoakan kesejahteraanmu.
Aku mendoakan hidupmu, mendoakan rezekimu, dan mendoakan segala usaha dan kerja. Yesus datang dalam kelembutan, bukan datang dalam makian. Itu bagian yang pertama kita pelajari. Bagian yang kedua kita pelajari, saudara-saudara. Murid-murid yang kemudian dalam situasi pintu terkunci, rapat-rapat karena mereka takut atas tuduhan orang-orang Yahudi. Disimpan itu tuduhan yang sampai sekarang juga masih ada dalam kekristenan. Tapi hari ini yang kedua kita lihat, murid-murid dalam situasi pintu yang terkunci itu mendengar shalom aleihim itu. Firman Tuhan berkata dalam ayat 20, murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Bagian yang kedua kita pelajari, saudara. Dalam situasi kita saat ini, kita terkunci dalam rumah kita masing-masing. Bahkan gereja pun terkunci. Ini tutup akses keluar masuknya. Kita bebas. Tapi sekarang kita dibatasi. Seakan kita berada dalam sebuah ruang-ruang terkunci. Lalu kita mulai merasa gelisah. Dan banyak di antara kita yang mulai mengalami keputus asa. Ketika situasi bangsa kita sekarang seperti ini, kita seakan merasa pintu terkunci. Tiap saat kalau kita nonton televisi, melihat media sosial, selalu saja ada laporan peningkatan jumlah pasien penyakit corona. Selalu ada saja informasi meninggalnya orang-orang akibat corona. Dan kita berada dalam sebuah pintu terkunci ketika beberapa saudara-saudara kita diputus hubungan kerjanya. Ada beberapa saudara-saudara kita yang menggantungkan hidupnya dari usaha harian mereka. Warung kecil, ojek online, dan banyak yang lain. Yang seakan pintu terkunci dan tertutup. Seakan berteriak dalam ketakutan. Tapi berita hari ini bagi saudara dan saya, Yesus mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Ini ucapan yang memberi ketenangan pada kita sebagai orang yang beriman. Bahwa kita punya pengharapan. Badai ini pasti berlalu. Kapan? Nantikan dengan sabar. Tetapi damai sejahtera Tuhan bersama denganmu, katanya. Damai sejahteraku bersama-tamu. Ia tidak meninggalkan saudara dan saya dalam situasi seperti ini. Ia tidak menutup mata. Saya merefleksikan Allah turut menangis dalam situasi bangsa dan dunia kita saat ini. Setiap kali ada korban yang jatuh dan meninggal dunia, Allah turut menangis bersama dengan keluarga yang tak bisa pergi ke makam untuk memakamkan saudaranya. Allah turut menangis dan berurai air mata ketika banyak orang yang menantikan keluarganya di rumah sakit berjuang, tak bisa dijenguk, tak bisa dibesuk, bahkan tak bisa didoakan. Beberapa hari yang lalu ada seorang jemaat dari gereja tempat saya yang lama menghubungi saya dan berkata, Pak Pendeta, tolong doakan suami saya yang saat ini sedang sakit. Saya tanya, apakah kena virus corona?
Dia bilang, tidak Pak Pendeta, tapi kami tidak boleh menjenguknya. Sebenarnya sakitnya bukan sakit karena virus corona. Sakit yang sudah cukup lama. Allah hadir di dalam tangis seperti itu, saudara. Allah hadir di dalam setiap hidup kita. Damai sejahtera Tuhan Ia berikan bagi saudara. Itu berbicara tentang pengharapan. Nantikan dengan sabar. Pintu itu akan terbuka. Yang ketiga kita pelajari. Yesus berkata kepada murid-muridnya dalam ayat 21, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Tugas kita, saudaraku, adalah keluar dari pintu kecemasan, keluar dari pintu ketakutan, keluar dari pintu kebimbangan. Pikiran kita ini seringkali membuat kita terkunci. Seakan hari depan itu gelap. Seakan kita ini sedang sakit parah. Dan seakan kita sedang ingin menuju pada kematian dan maut. Pintu hati kita terkunci. Dan bahkan hari ini Tuhan berkata, aku mengutus kamu. Keluar dari pintu-pintu kita yang terkunci. Tapi Pak Pendeta, bagaimana mau keluar? Karena kita dibatasi. Bukan persoalan pintu fisik yang harus kita lewati. Tapi pintu hati dan pikiran kita yang penuh kecemasan, yang penuh kebimbangan, yang penuh kekhawatiran. Buka itu. Karena Tuhan dijawab. Tapi dengan berkata, selamat pagi Pak, apa kabar hari ini? Semangat ya, sehat senantiasa. Satu lorong, satu gang di rumah kita. Setiap orang pagi keluar dan menyapa semua orang dan berkata, semangat ya, tetap berpengharapan. Semua akan ikut keluar dan berteriak dengan hal yang sama. Bukankah itu satu perkara kecil di mana kita bisa menjadi duta damai sejahtera? Lalu apa lagi yang bisa kita lakukan? Bapak dan Ibu Saudara sekalian, sengaja di belakang ini saya tidak mau pindahkan gambar-gambar ini. Saya minta di-shop. Ini adalah karya dari anak-anak sekolah minggu. Dengan beberapa orang tua mereka yang sedang berdoa. Yang sedang membaca Alkitab. Yang sedang menyaksikan ibadah. Bahkan beberapa saya lihat banyak dari antara mereka yang menyaksikan morning blessing. Ini adalah sukacita. Ini adalah duta kebahagiaan. Bahwa mereka ingin bercerita pada sekitar. Bahwa mereka tetap dalam kondisi keep in touch with God. Disentuh dan bersentuhan dengan Tuhan dalam hidup mereka. Ini adalah cara untuk menjadi duta. Untuk menyaksikan cinta Tuhan pada sesama. Ketiga, apalagi yang dapat kita lakukan agar kita dalam situasi seperti ini keluar dari pintu-pintu kesusahan, pintu-pintu hati kita? Yang ketiga, majelis jemaat membuat program aksi bersama melawan COVID-19. Kami bersyukur pada saudara yang sudah terlibat di dalamnya dengan memberikan donasi. Akan ada program yang dilakukan, program ke dalam dan program keluar. Gereja akan hadir bersama mereka yang sedang kesusahan akibat di PHK. Gereja akan hadir bersama mereka yang sedang mengalami kesulitan hidup karena situasi sekarang yang tak menentu. Walaupun tak seberapa, tapi setetes air di tengah kedahagaan akan memberikan makna. Oleh sebab itu, yang dapat kami melakukan apa? Mari terlibat bersama. Selain aksi ke dalam, kita akan bikin aksi keluar. Untuk memberkati orang-orang yang tak kita kenal. Kalau tadi aksi ke dalam adalah jemaat kita, sekarang ini aksi keluar. Orang-orang tidak kita kenal. Orang-orang yang lewat. Dengan memberikan mereka biskuit misalnya, nasi bungkus, atau sejumlah uang tertentu. Ini dilakukan untuk menunjukkan keluar dari pintu-pintu ketakutan kita. Berikan damai sejahtera, berikan senyum, berikan sapaan.
Agar orang-orang yang sedang mengalami kesusahan dan berada dalam pintu-pintu hati yang tertutup, pintu-pintu yang terkunci karena penuh dengan tekanan hidup, mereka terbuka melihat saudara dan saya datang sebagai duta yang memberikan kabar sukacita ini. Perkara kecil dapat kita lakukan asalkan kita mau keluar lebih dahulu dari pintu kita untuk membuka dan melihat orang di sekitar kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, jadilah duta damai sejahtera. Hadirkan cinta Tuhan, bukan kebencian. Hadirkan perdamaian, bukan permusuhan. Hadirkan persatuan, bukan keretakan. Bukan saatnya di tempat situasi yang seperti ini kita saling menuding. Karena ada damai sejahtera Tuhan di dalam. Dia bukan datang dengan amarah, bukan datang dengan kebencian, tapi datang dengan cinta. Kalau aku mengalami itu, maka bagianku adalah membuka dan menolong mereka agar membuka pintu-pintu kesusahan dan kesulitan mereka dengan cara yang sederhana yang dapat kulakukan. Jadilah duta damai sejahtera Allah, menghadirkan cinta pada sesama. Tuhan memberkati saudara. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Engkau datang menjumpai murid-Mu dengan amarah, bukan dengan amarah, bukan dengan dendam, bukan dengan sakit hati, tapi Engkau datang dengan cinta. Dan Engkau datang dengan cinta dan kasih itu mengajak para murid untuk juga keluar dari pintu-pintu ketakutan. Pintu-pintu yang selama ini terkunci karena stres, depresi, bingung, takut, cemas, khawatir. Hari ini kami belajar, Engkau datang memberikan damai sejahtera. Karena menolong orang lain untuk membuka pintu-pintu masalah mereka dengan cara sederhana. Dan tolonglah agar kami mampu menjadi duta damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami bersyukur untuk sabda-Mu ini. Amin. Jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan. Aku percaya Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, sehubungan dengan situasi saat ini yang tidak memungkinkan persembahan diedarkan, kami memberi kesempatan bagi saudara yang tidak memberi persembahan dengan mengirim atau mentransfer ke teman. Gereja pada hari dan jam kerja Senin sampai dengan Sabtu pukul 8.30 sampai dengan
16.30 dan Minggu pukul 7.30 sampai dengan pukul 13 WIB. Demikian juga bagi jemaat yang rindu berbagi berkat untuk bersama-sama melawan virus COVID-19, Majelis Jemaat POG Immanuel Kopassus Cijantung telah membuka rekening khusus sebagaimana tercantum di layar LCD dan di lembar liturgi. Dimohon untuk mengkonfirmasi pengiriman atau bukti transfer kepada Bendahara Majelis Jemaat POG Immanuel Kopassus, Penatua Risma P. Nababan. Shalom, alim shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, saat ini kita berada di rumah masing-masing dalam program live streaming ibadah Minggu POG Immanuel Kopassus. Kami mohon perhatian saudara sejenak untuk beberapa informasi yang penting dan yang membutuhkan dukungan saudara-saudara semua. Kita ketahui sebagai bentuk ketaatan kita dalam bersekutu dan pelayanan di masa pembatasan sosial berskala besar ini, maka ada beberapa hal kebijakan Majelis Jemaat yang merupakan hasil rapat kami melalui media WA Group bersama Bapak Pendeta Ridwan Bintor Sihombing. Tentunya hal ini perlu kami sosialisasikan kepada seluruh jemaat. Yang pertama adalah terkait jadwal pelayanan kategorial secara live streaming di dalam tiap minggu. Mulai minggu ini akan terdiri dari 3 ibadah. Yang pertama, ibadah KPA pada hari Minggu pukul 07.00 WIB. Kemudian yang kedua, ibadah kebaktian Minggu pagi, seperti halnya Minggu pagi hari ini, kita awali pukul 9.00. Dan yang ketiga, ibadah kebaktian rumah tangga pada pukul 19.00 WIB. Selanjutnya kita juga tiap hari menerima program Morning Blessing oleh Bapak Pendeta Ridwan yang tentunya seluruh jemaat saya yakin kita bisa melihat setiap hari dan menyaksikan dan menerima siraman rohani dari Bapak Pendeta. Selanjutnya dari jadwal ini ada beberapa ibadah yang kita gabung menjadi satu kesatuan. Contohnya ibadah KPP, Komparem, dan Komisi Pria yang tidak bisa kita lakukan live streaming, tapi ini akan kita jadikan satu dengan ibadah rumah tangga, dan ini semua kita lakukan sesuai dengan kesepakatan kita bersama dan juga adanya keterbatasan dalam situasi ini dan sarana dan prasarana kita yang kita miliki sampai saat ini. Dan untuk itu kami mohon jemaat yang ada di rumah masing-masing untuk memaklumi yang terjadi saat ini. Tentunya jadwal ini pun akan berlangsung sesuai dengan kondisi yang ada sampai semua dapat kembali seperti semula. Kita berdoa, badai pasti berlalu. Yakinlah, percayalah, suatu saat kita akan kembali seperti semula. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang kedua, untuk mempermudah di dalam jemaat memberikan persembahan, kami mengharapkan bahwa jemaat nantinya ataupun nomor rekening kita akan dapat lakukan dengan cara yang lebih mudah, yaitu jemaat di rumah dapat mengarahkan kamera HP-nya ke layar LCD dan men-screenshot barcode. Dan ini diharapkan nanti dengan cara ini
jemaat dapat memiliki banyak pilihan, banyak option di dalam cara mentransfer, sehingga tidak perlu harus kita mengadakan transfer lewat rekening seperti biasanya. Dan ini bisa kita lakukan dengan beberapa aplikasi yang ada saat ini, baik itu melalui aplikasi Dana, aplikasi OVO, GoPay, dan lain-lain. Mari kita gunakan teknologi yang ada untuk kita dapat mempermudah dalam setiap kegiatan kita. Yang ketiga, adanya himbauan dari PGI terkait kepedulian kita, kepedulian antar sesama umat, dan membantu masyarakat di sekelilingnya. Tentunya dalam menghadapi situasi wabah COVID-19 ini. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Pendeta dalam khotbah hari ini. Bapak Ibu Saudara, di belahan bumi lainnya, sosialisasi kebersamaan Labuan Bajo, NTT. Dengan berani dia memecahkan celengan yang dia miliki. Dan setelah itu uang yang dia ambil dari celengan dia belikan sembako. Dan dengan ikhlas dia memberikan kepada tetangganya. Tindakan polos dan sederhana ini mencerminkan bahwa kita semua harus peduli kepada lingkungan kita. Walaupun saat ini jemaat dan kita semua berada di rumah masing-masing, tidak berarti kita menjadi individualis, karena musuh terbesar kita adalah ketidakpedulian. Untuk itu, Pope Immanuel Kopassus telah menjalankan program bantuan COVID-19 melalui pengumpulan dana yang dikumpulkan dengan cara transfer yang seperti sering disampaikan di layar LCD. Kami berterima kasih kepada jemaat yang sudah memberikan sumbangannya, sehingga dana yang sudah terkumpul sebesar 11.800.000, dan tentunya kami masih dan secara keluar, ke dalam internal, keluar eksternal. Dan secara keluar diharapkan minggu depan berkaitan dengan atau bersamaan dengan bulan suci Ramadan akan anak-anak kita Komparem bersama anak-anak pemuda dari Pura Hindu yang ada di asrama ini. Tentunya kegiatan ini tetap memperhatikan aspek-aspek PSBB. Kami berharap kepada adik-adik nanti yang Komparem, mari kita tetap patuhi himbauan pemerintah ini. Dan sebagai penekanan dari kami sebagai majelis juga untuk tetap mengedepankan aspek atau faktor keamanan sesuai protap yang sudah. Ibadah live streaming pagi ini, mari kita satukan hati dan pikiran kita sebagaimana tertulis dalam Filipi 2 ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacita dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Yakinlah, percayalah, badai pasti berlalu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Shalom Aleichem. Waalaikumsalam.
Saudara-saudara, mari kita masuk di dalam syafaat kita. Kita hendak berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, hari ini dalam kebahagiaan bersama saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran pada tanggal 13 April sampai 19 April hari ini. Kami doakan Bapak Franky Abislom, Ibu Anne Dora Tabe, Saudara Abner AMP, Ibu Retno Kurnianti, Adik Azel TKM Paunganan, Bapak Leonard Hamumbunan, Ibu Sri Aryanti Jamiranson, Ibu Mariana, Ibu Elin Rosdiana, Saudara Henry Amose, Bapak Henry Dian Panjaitan, Bapak Eko Pur Indrianto, Ibu Incipit Vita Nova, adik ya saat ini sukacita Tuhan hadir terus bersama mereka. Demikian juga kami berdoa dan bersyukur ketika Tuhan memberikan anak putri kepada keluarga Bapak dan Ibu Deni Kila yang diberi nama Gabrielia Sharon Edelweiss. Tuhan mengasihi keluarga ini, memberkati Pak Deni Kila di dalam tugasnya saat ini yang ada di luar daerah, di daerah yang rawan, juga berkati Ibu dalam proses bersama dengan putri yang dikasihi dalam kesembuhan dan kesehatan senantiasa. Hari ini juga kami berdoa untuk beberapa jemaat Tuhan yang sedang dalam pemulihan dan sakit. Ibu Bilham Taule, Oma Wariki, Bapak Lukas Prayitno, Ibu Meti Manengke, Ibunda Ibu Prasetyanto, Bapak Yohanes Saragi, Bapak PL Tobing, Ibu Hengki Silapalu, orang tua Ibu Benyamin, Ibu Mose, Ibunda Ibu Citra, Ibu Saur Borusilalahi, dan khusus kami berdoa juga untuk Ibu mertua dari Bapak Johnson Poli, Ibu Tipan Karo, yang saat ini sedang dalam perawatan di ICU. Tuhan berkati Tuhan hadir dan menyembuhkan mereka, memulihkan, menguatkan, dan menyegarkan mereka. Doa kami untuk para janda, duda, yatim piatu, dan orang lanjut usia. Bersamalah dengan mereka ya Allah dan pelihara hidup mereka. Demikian juga kami berdoa untuk keluarga-keluarga jemaat Tuhan yang saat ini suami atau istri sedang bertugas di luar kota, luar daerah. Yang bersama dengan anak-anak yang harus terus belajar di rumah melalui media online. Kami doakan Tuhan memelihara dan memberi kesehatan. Menolong setiap keluarga yang saat ini sedang bergumul atas pekerjaan mereka, atas penghasilan mereka yang saat ini sedang morat-marit karena situasi ini. Tuhan, Kau sumber damai sejahtera, memberikan pengharapan pada mereka semua. Doa kami untuk gereja Muko Immanuel Kopassus, biarlah kehadiran kami boleh sungguh menjadi duta damai sejahtera dalam kehidupan kami bersama, dan memberikan secercah pengharapan bahwa gereja tetap ada, gereja tetap peduli. Kami terus berdoa dan mendukung, memberi semangat, dan sebisa kami lakukan apa yang dapat kami lakukan untuk memberikan kekuatan bagi mereka yang sedang mengalami kelemahan dan kelesuan. Doa kami, Tuhan dalam pengabdiannya, Satgas Kopassus 2020, para pemuda dan pemudi yang sedang berpendidikan di dalam maupun di luar negeri, dan anggota-anggota Kopassus yang sedang bertugas di dalam maupun di luar negeri. Teramat khusus kami berdoa untuk keluarga kami, saudara kami, teman kami, sahabat kami, Bapak Tevi Zebua, yang pada hari Rabu mendatang tanggal 22 April 2020 akan melakukan sertijab menjadi Danpusdiklat Kopassus di Bandung. Tuhan, Kau memberkati anakmu ini yang setia mengasihimu, memberkati setiap proses yang berjalan, dan ketika ia sudah harus melakukan tugasnya di tempat yang baru, biarlah tangan pengasihan Tuhan menyertai dan memimpinnya, dan memberi hari depan yang terus penuh dengan harapan, dan bintang gemerlap
cinta Tuhan ada dalam hidupnya dan keluarganya. Kami doakan untuk bangsa kami Indonesia yang saat ini sedang berjuang bersama-sama menyelesaikan, menghadapi, berperang dengan virus COVID-19. Tuhan berkati mereka yang terlibat di dalam kegiatan, dalam tanggung jawab ini. Dokter, para perawat, tenaga medis, petugas laboratorium, dan semua yang terlibat di dalam rumah sakit. Tuhan memberkati mereka, menolong mereka, memberi kekuatan dan keselamatan juga. Kami juga doakan bangsa dan negara kami Indonesia, presiden kami, wakil presiden, dan seluruh staf, agar semua bersama-sama memandang kebaikan, berusaha bersama untuk bisa bersama-sama keluar dari virus COVID-19 ini. Damai-Mu bagi Indonesia, bagi dunia, agar kami boleh menikmati damai sejahtera dalam kebersamaan, tanpa ketakutan dan kebimbangan, tapi terus berpengharapan akan hari depan yang lebih baik. Inilah doa kami ya Allah, yang kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mari naikkan pujian penutup kita dari PKJ 267, Damai di Dunia.
dan terimalah berkat Tuhan bagimu. Allah Bapa, Sang Sumber damai sejahtera, menguduskan saudara seluruhnya. Oleh kuasa kebangkitan Kristus, roh, jiwa, dan tubuh saudara terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara Tuhan Yesus kasihi, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati saudara dan senantiasa memelihara hidup saudara untuk bisa menjadi duta cinta Tuhan bagi sesama. Hari ini saya akan perkenalkan mereka-mereka yang melayani bersama dengan kita saat ini. Ada Dela sebagai pemusik, kita bersyukur. Sama juga dengan Kantoria, ada ibu-ibu yang cantik, Ibu Alex Pambaru, ada Ibu Mona, ada Ibu Victor Negolan, dan tadi sebagai liturgos ada Ibu Amran Legur. Dan kita bersyukur juga untuk dua bidadari yang cantik terus mendampingi kita, ada Medley dan ada Vira. Lalu ada Pak Ketua Umum tadi sudah bersama dengan kita yang besok tanggal 22 akan mulai bertugas di Bandung, memberkati dan senantiasa pekerjaan Bapak sukses selalu dan terus menjadi duta saksi Tuhan. Ada Pak Novi Dawas yang menjadi ada 3 orang, ada Bung John, ada Noel Dalos, dan juga ada Frans Nainggolan. Kita bersyukur semakin hari semakin baik tayangannya. Semoga saudara-saudara diberkati melalui pelayanan live streaming kita ini. Sekali lagi semangat dan tetap mencintai Tuhan dan jadilah duta dimanapun Tuhan menyertai saudara. Damai di dunia dan kitalah dutanya.